Halo teman-teman pejuang LBB BUMN tahun 2025. Pada video ini kami dari Pandu Belajar akan sharing terkait dengan materi tes yaitu number sequence yang dimana ini adalah salah satu tes di tahap satu. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui tes LBB BUMN itu apa aja. Terutama di tahap satu itu ada tiga tes, yaitu tes TKD atau kompetensi dasar. Itu ada empat subnya. Yaitu yang pertama ada verbal logical reasoning, kemudian ada number sequence, kemudian ada yang ketiga itu terkait dengan word classification, dan yang keempat adalah diagram reasoning. Kemudian ada tes core value akhlak dan ada tes wawasan kebangsaan. Nah, pada video ini akan disampaikan terkait dengan number sequence. Nanti insya Allah di video lainnya akan mengulas terkait materi-materi yang lain. Nah, pada kesempatan ini tentunya sebagai bentuk belajar karena tes tahap satu sudah semakin dekat, yaitu di bulan April, dan hari ini di hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 adalah hari terakhir perpanjangan pendaftaran RPB BUMN. Jadi pendaftarnya juga sudah semakin banyak, meningkat dari tahun lalu, persaingan semakin ketat, tentunya membutuhkan persiapan belajar yang lebih matang. Kemudian perlu diketahui ya, pada tes RBB ini perbandingannya itu adalah 1:1000. Jadi satu kuota diperebutkan 1000 peserta. Dan ketika kuota pendaftarnya sudah terpenuhi, maka akan ditutup secara otomatis. Jadi bagi yang belum menyelesaikan pendaftaran segera diselesaikan, dan bagi yang sudah mungkin bisa fokus pada eh, belajarnya lebih ditingkatkan lagi ataupun mengikuti tryout-tryout. Nah, insya Allah nanti kita akan buatkan juga grup WA yang untuk sharing-sharing belajar dan bagi informasi tryout-tryout gratis dari platform-platform yang diinfokan mungkin dari Instagram ataupun dari Telegram dan lain sebagainya, akan kita share agar semakin mantap persiapan belajarnya. Baik, kita akan langsung masuk ke materinya. Kita akan tampilkan yaitu terkait dengan number sequence. Nah, kita akan langsung masuk aja ke materi pengertian. Nah, apa itu number sequence? Nah, ini sebenarnya pola-polanya itu sama dengan tes CPNS, tes kedinasan, atau tes-tes lainnya. Tapi kalau di RBB ini kita akan mencari angka yang salah. Kalau di tes CPNS, kedinasan, kita akan mencari angka yang selanjutnya. Jadi ada titik-titiknya kalau yang di tes lain. Kalau di RBB ini angkanya sudah ada semua, tapi kita tinggal mengidentifikasi mana angka yang salah. Nah, polanya itu bermacam-macam. Ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau variasi dari keempatnya itu. Kemudian di number sequence ini masuk dalam tes TKD dengan jumlah soalnya itu adalah 25. Kalau di rata-rata dengan waktu 27 menit itu satu soal 64,8 detik. Nah, tapi tentunya ada beberapa soal yang mudah, jadi nanti bisa di bawah 1 menit, sehingga ketika mengerjakan soal yang sulit itu ada cukup waktu lebih dari 1 menit ketika mungkin ada kesulitan-kesulitan lainnya. Kemudian nanti familiar di dalam soal itu akan ada pembatas tanda garis. Jadi 3 angka sebelum garis dan 3 angka setelah garis itu adalah angka yang benar. Kemudian kalau di dalamnya itu ada 5 pilihan dari A sampai E, kita harus menentukan salah satu angka yang salah. Nah, tapi sebelum masuk ke contoh-contoh soal, kita perlu memahami terlebih dahulu dasar-dasarnya agar kita ingat lagi pola-polanya itu seperti apa saja, macam-macamnya. Ini yang pertama adalah yang aritmatika atau bedanya sama. Nah, ini contoh yang di atas sendiri. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti selanjutnya adalah 6 karena penambahnya adalah 1. Penambahnya sama semua. Kemudian yang tengah, ini ternyata penambahannya adalah 3. Nah, 2 tambah 3, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 3, 14. Berarti selanjutnya adalah 17. Kemudian yang paling bawah, ternyata penambahannya adalah 20.
10 tambah 20 30, lanjut lagi, dan jawabannya adalah 90. Nah, ini. Nah, itu yang paling dasar, yang di aritmatika ini paling mudah. Polanya, penambahannya sama terus. Yang kedua adalah geometri. Ini bisa perkalian, bisa pembagian, rasio ya. 2 4 8 16 32. Lah ini mulai kita biasakan angka-angka yang sering muncul seperti ini ya berarti ada kaitannya dengan perkalian. Nah, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Oh, ternyata semuanya dikali 2. Jadi jawabannya adalah 64. Ini kalau yang di tes lain ya, kalau di RBB nanti polanya atau bentuk soalnya tidak seperti ini. Kemudian yang di bawah ini 80 ke 40, terus 40 ke 20, 20 ke 10, 10 ke 5, ini semuanya adalah dibagi 2. Berarti 5 dibagi 2, jawabannya adalah 2,5. Ini adalah barisan geometri atau rasio. Bisa perkalian atau pembagian. Bisa saja nanti bentuknya pecahan. Nah, ini eh, jangan sampai keliru juga. Karena kalau pembagian dalam bentuk pecahan, bilang penyebut kan harus dibalik, terus baginya itu diganti menjadi kali. Nah, yang ketiga itu adalah barisan tingkat. Jadi penambahnya itu ada penambahan. Jadi tidak sama seperti aritmatika, tapi ada penambahan seperti ini. Satu tambah satu jadi dua, dua tambah dua empat, empat tambah tiga tujuh, tujuh tambah empat 11, 11 tambah lima, jawabannya 16. Nah, kemudian yang tengah polanya bertambah juga, tapi dalam bentuk negatif. Dan penambahnya setiap bertambah itu tambah dua. Kalau yang atas tadi tambahnya satu. Nah, 40 kurangi 2, 38, 38 kurangi 4, 34, 34 kurangi 6, 28, 28 dikurangi 8, 20, 20 kurangi 10, jawabannya adalah 10. Kemudian yang paling bawah, ini polanya bertambah seperti yang di atas tadi. Cuma penambahannya adalah 2 dan ini bilangan ganjil. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 7, 17, 17 tambah 9, 26, 26 tambah 11, jawabannya 37. Nah, ini pola bertingkat. Jadi, kita juga harus paham, mungkin angkanya sulit, tapi coba kita analisis, oh ternyata penambahannya seperti ini. Penambahan satu, penambahan dua, atau penambahan tiga, dan penambahan lainnya, ataupun pengurangan, kita harus familiar di dalamnya. Nah, ini yang barisan tingkat. Nah, kemudian barisan Fibonacci ini juga mungkin ketika sudah mengecek ya, ini bukan aritmatika, ini bukan rasio, ini bukan barisan tingkat. Oh, mungkin ini barisan Fibonacci. Nah, eh, Fibonacci ini adalah penambahan dua angka sebelumnya, hasilnya akan ada di kanannya ini. 1 2 jadi 3, 3 2 jadi 5, 5 3 jadi 8, 8 5 jadi 13. Nah, ketika ada kesulitan atau pas melihat soal kelihatan banget ini polanya Fibonacci, berarti ya udah langsung tembak aja kalau ini pola Fibonacci. Contohnya ini, 2 tambah 4 jadi 6, 6 tambah 4 jadi 10, 10 tambah 6 jadi 16. Berarti 16 tambah 10, maaf ini jawabannya harusnya 26 ya, 26. Jadi jawabannya 26. 10 tambah 16. Karena penjumlahan dari dua angka sebelumnya, seperti itu. Nah, ini Fibonacci. Kemudian barisan campuran ini macam-macam. Perkaliannya bertambah dan ini juga ada perkalian pengurangan. Nah, ini pasangan-pasangan. Nah, ini kita ulas satu kali satu, satu, satu kali dua itu dua, dua kali tiga enam kali empat dua empat, berarti 24 kali lima. Jawabannya 120. Kemudian yang bawah, nah ini memang agak sulit. Kita coba, bahkan ini bisa ditambah dua ya. Tapi di pola ini adalah dikali dua. Dua kali dua empat. Empat kurangi dua. Ataupun dibagi dua sebenarnya juga bisa. Yaitu dua. Tapi kita coba pola yang ini. Kemudian dikali tiga. Itu enam. Enam kurangi tiga. Itu tiga. Kemudian dikali empat itu 12. 12 dikurangi 4.
itu 8. Nah, polanya seperti itulah. Kalau di soal tes itu kan ada pilihan gandanya. Jadi bisa kadang ada satu soal itu bisa buat dua pola. Maksudnya seperti ini tadi ini bisa ditambah, terus ini bisa dibagi, ini bisa dibagi. Ternyata pas di sini nggak cocok. Oh berarti mungkin pola satunya. Jadi kadang satu soal itu ada beberapa alternatif pola. Cuma kan ada pilihannya, jadi kita bisa mengetahui. Nah ini kalau di soal CPNS, kedinasan, ataupun tes-tes lainnya mungkin seperti ini. Cuma kalau di RBB BUMN, itu polanya adalah seperti ini. Jadi kita familiar, akan ada garis ini di sebelah kiri dan di sebelah kanan, di mana angka di sebelum garis ini itu adalah angka yang benar, ini juga pasti benar. Jadi kita tinggal eh, melihat angka yang di tengah ini yang salah yang mana. Nah, kita melihat sekilas dulu, menganalisis. Oh, ternyata ini bilangan genap. Kalau dilihat-lihat, yang salah adalah yang C. Ini karena bilangan ganjil. Tapi coba kita uji. 2 ke 4 itu tambah 2 lagi. Terus ini juga tambah 2, ini tambah 2. Nah, ketika yang depan dan belakang itu sudah sama polanya. Oh, berarti ini polanya adalah tambah 2. 6 tambah 8, 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, berarti ini harusnya 12. 12 tambah 2, 14. 14 tambah 2, 16. 16 tambah 2, 18. Berarti harusnya ini 12, jadi ini yang salah. Berarti yang C jawabannya. Jadi kita di number sequence ini adalah mencari yang salah, bukan yang benar. Makanya agak sulit kita ya, agak lama juga kan, kalau kita tidak familiar dengan angka-angka yang ditampilkan dalam soalnya. Oke, kemudian kita coba yang soal nomor 2 ini ada 3 soal ya. Di pertemuan pertama video ini ada 3 soal, ini soal yang kedua. Nah, ternyata soal kedua ini ada hubungannya ya, karena perkalian-perkalian. Nah, ketika kita melihat yang D ini salah. Kenapa salah? Coba kita lihat. 2 kali 2 itu 4. 4 kali 2 itu 8. Yang belakang kalau ini 512 kali 2, 1024. Dikali 2 itu 2048. Oke, berarti perkalian 2. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. 64 kali 2 harusnya 128. Nah, berarti ini yang salah. Kemudian 128 kali 2 itu 256. 256 dikali 2 itu 512. Berarti jawabannya yang D. Nah, seperti itu. Kadang kita melihat angka-angka yang agak unik itu sebenarnya sudah ketahuan itu yang salah. Cuma kalau untuk memperjelas kita bisa membuktikan dengan pola. Cuma mungkin kalau di saat tes kita sudah tahu dan sudah yakin mending langsung jawab aja, kita langsung beralih ke soal berikutnya karena soalnya ada 25 dan waktunya terbatas di 27 menit. Nah, ini soal terakhir, soal nomor 3. Nah, ini agak sulit ya. Ada bilangan genap, ada bilangan ganjil, penambahan juga. Nah, ini agak sulit ya kalau ada ratusan terus ini bulan ini satuan. Nah, kita coba cek dengan Fibonacci. 3 tambah 4 itu adalah 7. 7 tambah 4 adalah 11. Oh, ini kok 10. Nah, kita simpan dulu. Nah, kadang kita agak kesulitan ya kalau yang salah itu di paling depan atau di paling belakang mungkin ya. Itu agak kesulitan. Jadi kita harus benar-benar mengecek sampai di tengahnya. Kemudian coba 11 tambah 7 itu 18. Oke, cocok. 18 tambah 11, 29. 29 tambah 18 hasilnya 47. Kemudian 47 tambah 29 hasilnya 76. Ya, benar 76. Terus 76 tambah 47 hasilnya adalah 123. Benar. 123 tambah 76 hasilnya adalah 199. Benar. 199 tambah 123 hasilnya 322 ya. Ya, benar 322. Nah,
dua sembilan dua. Iya benar 322. Nah, berarti yang salah adalah yang ah, 10. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada beberapa pola yang ketika kadang kita melihat itu sulit banget, mungkin Fibonacci adalah jalannya ya. Kadang penyajiannya unik, tapi ternyata itu hanya penjumlahan dari dua angka sebelumnya dan hasilnya di sebelah kanan. Oke, mungkin pertemuan di video ini sekian teman-teman. Semoga dapat membantu. Nanti kita di video berikutnya insya Allah ada soal-soal lagi. Mungkin 5 soal untuk latihan-latihan, untuk menambah referensi kita, pola-polanya bagaimana, dan meningkatkan kecepatan kita dalam mengerjakan, menganalisis, dan mengidentifikasinya. Sehingga kita lebih hemat waktu dalam pengerjaan dan diusahakan bisa benar semua dari 25 soal yang disajikan itu dalam 27 menit di number sequence. Mungkin itu aja. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, ataupun bertanya terkait soal-soal yang mungkin sulit atau butuh penjelasan, butuh diskusi, silakan. Dan nanti coba kami buatkan grup untuk sharing-sharing belajar agar juga lebih mantap persiapannya menjelang tes di RBB BUMN tahun 2025 ini. Mungkin demikian, terima kasih teman-teman, sukses selalu, semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan mendapatkan hasil terbaik di tes RBB BUMN tahun 2025. Terima kasih.